Enak enggaknya nikah muda tuh tergantung kita nyikapinya sih, kayak karena kan setiap orang struggle-nya beda-beda ya tiap rumah tangga. Kalau aku sih nikah kan suka duka ya, kalau aku jujur lebih banyak dukanya gitu. Kalau menurut aku ya tergantung kamunya. Kalau kamu ngerasa udah yakin, ya mungkin itu yang terbaik buat kamu gitu. Kalau aku dulu, aku juga kayak gitu sih. Aku ngerasa yakin aku bisa, dan ternyata masalah di rumah tangga itu banyak. Nggak sih, nikah tuh nggak yang kayak segampang yang aku pikir gitu. Cuman kalau menurut aku ya, karena menikah itu mengorbankan masa depan, kalian mesti pikir ulang, laki-laki itu pantas gak buat jadi pasangan kalian, wanita itu pantas gak buat nemenin kalian sampai tua, kayak gitu. Karena nikah itu gak bisa sembarangan, apalagi buat perempuan. Masa depannya tuh dipertaruhin di satu laki-laki aja gitu. Kalau kalian salah milih ya kalian gak bakal bahagia seumur hidup gitu. Kalau kalian tepat ya kalian bakal jadi orang yang paling diistimewain, aku jamin itu. Cara jadi istri yang milenial menurut aku ya, wanita sekarang itu harus punya money, harus bisa cari uang sendiri gitu. Karena dalam rumah tangga itu nggak ada jaminan kalau kita tuh bakal sama dia terus gitu. Jadi ketika suatu saat ada problem dalam rumah tangga, kita tuh nggak bingung, nggak yang kayak gue gimana ya ketika gue jadi janda, gue harus pulang ke rumah orang tua gue dengan rasa penyesalan, dengan rasa malu, dengan harga diri gue yang udah hilang. Nggak kayak gitu. Ketika kamu punya uang sendiri, ketika kamu bisa profit, nggak ngandelin dari uang gaji suami, sorry ya, nggak ngandelin dari uang suami, ketika suatu saat ada masalah rumah tangga, kamu nggak akan kebingungan kayak gitu. Kalau ditanya nyesel apa enggak ya, kayak gue rasa itu hal yang udah perlu gue terima gitu. Karena ketika gue memutuskan sesuatu, gue memilih sesuatu, gue juga harus terima dengan segala konsekuensinya. Kalau ditanya nyesal atau enggak, gue lebih pengen banget ketika gue bangun tidur, gue balik lagi ke tahun 2003 dengan pengetahuan gue yang sekarang. Gue nggak bisa bilang gue nyesel, karena ya itulah pilihan gue gitu. Alasannya sih ya alasannya itu tadi, ketika gue mikir dengan bodohnya, dengan polosnya, nikah muda itu suatu solusi buat permasalahan hidup gue, ternyata itu salah gitu. Gue memang pernah sebodoh itu sih dulu. Gue mikirnya dengan gue nikah tuh ya hidup gue tuh kayak bakal berubah, ada yang nafkahin gue, ternyata enggak kayak gitu. Yang sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi buat perempuan yang mikir kayak udah capek kerja, nikah tuh jalan terakhir buat perbaikin hidup, buat bersandar, nyari orang buat bersandar, buat sama-sama susah, itu salah banget gitu. Jadi di sini tuh kayak nikah tuh bukan solusi gitu. Kalau memang masih ada waktu buat nyari yang lebih baik, cari aja yang lebih baik gitu. Itu saran aku sih, karena aku ngerasain nikah muda tuh kayak gimana. banyak banget struggle-nya. Bahkan aku sendiri juga kaget, karena ya memang itu tadi, karena aku nikah muda dengan kesiapan mental aku yang belum siap menerima segala permasalahan orang dewasa. Itu tadi, sorry banget ada yang lagi bangun, sorry banget ya berisik. Banyak banget struggle-nya, kayak misalkan permasalahan dari mertua, entah kita harus bisa nerima mertua yang kadang ngeselin karena dia belum ikhlas sama anaknya gitu, atau struggle dari adik ipar, kayak misalkan dia nggak sopan, dia ngeselin, kita udah baik di mata mereka nggak ada. Di situ tantangan buat diri aku sendiri, kayak misalkan aku harus nerima gitu, karena nggak semua orang tuh sama. Namanya menikah kan kita menyatukan keluarga gitu. Banyak banget badainya jujur, karena aku nikah di usia yang memang kayak belum siap nikah. Kayak dulu tuh teori aku tuh kayak ya udah, gue mau sama lu, gue mau bahagia sama lu. Itu pemikiran yang sangat stupid, dan aku pernah sebodoh itu gitu. Itu tergantung kita nyikapinnya juga sih. Kalau aku sih romantis masih sama, cuman kadang kita ada masalah sedikit,
hal kecil aja itu bakal jadi meledak gitu. Aku sering banget gitu karena kita tuh sama-sama kayak belum dewasa gitu, kayak gitu. Kalau harmonis sih aku pribadi masih tetap harmonis, cuman kadang kalau misalnya lagi berantem itu yang bikin perasaan berkurang gitu, tapi nantinya reda lagi kok gitu. Kadang kalau misalkan suami aku, ketika aku tegur orang tuanya, dia selalu bela orang tuanya. Nah itu yang kadang bikin kita meledak-meledak, kita berantem. Terus kadang ada perbedaan pendapat, yang kadang aku ngerasa sendiri, dia nggak bisa selalu ada di saat aku pengen cerita, dan sekalipun ada buat aku cerita, dia nggak bisa ngerangkul aku gitu. Kadang ada sih masanya kayak gitu. Jadi kalau kalian nanya masih sama nggak sih keharmonisan, bakal tetap sama nggak sih keharmonisan ketika pacaran dan setelah menikah, itu tergantung kita nyikapinnya dan tergantung pasangan kaliannya masing-masing gitu. Selama pasangan kalian masih tetap hangat sama kalian dan gak selingkuh, menurut aku itu gak masalah ya, masih bisa dikoreksi lah kesalahannya kayak gitu, masih bisa diomongin baik-baik. Karena suatu kelangsungan rumah tangga yang bakal bertahan lama itu komunikasi itu penting banget sih menurut aku. Pernah sering banget. Menurut aku bukan karena aku yang childish ya, karena memang setahun di rumah tangga aku tuh badannya tuh kayak besar banget gitu, apalagi di 1 tahun pertama ini yang sekarang ya, kayak ada aja masalah. Setiap ada masalah tuh kayak aku tuh ngerasa pengen cerai gitu, bahkan pernah keceplosan, yaudah kita pisah aja gitu. Karena itu tadi terlalu banyak banget badai dari mertua gitu. Di sini aku nggak menyalahkan mertua ya, karena ya namanya orang kan beda-beda gitu. Aku sering banget pengen cerai ketika aku ngerasa aku sendiri, ketika suami aku pun nggak bisa jadi sosok yang bisa ngerangkul aku, ketika aku udah ngerasa kayak udah capek sama semuanya, aku udah baik sama semua orang tapi kebaikan aku nggak terima, aku di situ meledak-ledak dan benar-benar pengen banget cerai gitu. Kayak gitu pernah. Setiap orang yang berumah tangga aku rasa pernah ngalamin sih titik dimana dia pengen cerai, itu pasti ada. Semua orang bakal ngalamin hal yang kayak gitu, karena kehidupan rumah tangga yang lurus-lurus aja tuh nggak ada gitu. Semuanya udah punya trouble-nya masing-masing gitu. Pesan aku ya, sebelum kalian bulet banget buat mutusin itu, sebelum kalian bayar WO atau sebelum kalian kayak netepin tanggal, aku rasa kalian harus kayak kalian ngasih waktu kalian buat self healing ya, buat sendiri, buat mikir ya itu keputusan yang tepat apa enggak. Karena ketika kita nikah tuh ya, walaupun kita masalah tuh akan ada aja gitu, walaupun kita entah kita jauh dari mertua buat menghindari cekcok, selama mertua itu masih punya handphone, bisa ngontek ke anaknya, atau memang mertuanya itu dengki, zolim, dia bakal tetap nyekcokin rumah tangga kita. Atau yang kayak misalkan kita pas pacaran baik-baik aja nih sama pasangan kita yang kita bakal yakinin jadi suami, ketika nikah tuh itu tuh belum tentu gitu. Karena yang namanya nikah, kita bangun pagi ngelihat dia pulang kerja kita ngelihat dia gitu, bakal ada terasa titik kejenuhan gitu, yang dimana kita ngerasa kayak kok gini ya kehidupan setelah menikah gitu, kok gini sih gitu. Itu yang bakal ada satu waktu dimana momen yang bikin kalian down banget gitu. Jadi menurut aku sih, selama kalian masih bisa ya nyari yang lebih baik lah ya, kalian carilah yang lebih baik. Terus sebelum nikah tuh kita harus tahu keluarganya tuh seperti apa sih, mertuanya tuh, mamanya tuh baik apa enggak gitu. Karena nantinya mamanya dia tuh bakal jadi mama kamu juga gitu. Kalau sebelum nikah aja mamanya judes, mamanya kayak nggak rela kamu nikah sama anaknya, itu sih menurut aku bakal jadi penjara banget setelah nikah buat kamu gitu, bakal nyiksa banget dan nggak bagus juga buat tekanan batin kamu gitu. Jadi di sini ya itu tadi ya, selama masih kamu bisa nyari yang terbaik,
sama diri kamu tuh bervalue, kamu wanita yang mahal, kamu seorang laki-laki yang berbobot, aku saranin kamu nyari yang lebih baik gitu. Apalagi kalau usia kamu masih muda, kamu mapan, jangan yang kayak salah pilih. Kalaupun udah yakin, coba dikoreksi lagi dari pihak mertuanya itu baik apa enggak, atau coba dikoreksi lagi yang bakal jadi pasangan kamu tuh baik apa enggak gitu. Kamu harus tahu baik buruknya dia, jadi suatu saat ketika kamu menikah kamu nggak kaget gitu ya. Walaupun ada cekcok yang udah yang kayak biasa aja, emang pasangan gue kayak gitu orangnya gitu. Jadi buat aku janganlah terburu-buru nikah gitu. Nikah tuh bukan solusi gitu. Kalau kalian muda, mapan, bervalue, insya Allah lah jodoh kalian juga bakal bagus banget gitu. Allah bakal simpan jodoh yang terbaik buat kalian gitu, walaupun agak lama gitu.